kasih Ustaz Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara sekalian. Saya sudah datang ke berbagai daerah, ke berbagai provinsi untuk memperkenalkan gerakan Arah Baru Indonesia ini, karena belakangan ini memang lagi naik daun, tetapi banyak orang belum mendapatkan penjelasan gerakan Arah Baru Indonesia ini apa sih. Saya 2 hari yang lalu juga bersama salah seorang bupati di Sulawesi Selatan juga pada acara seperti ini memperkenalkan gerakan Arah Baru Indonesia, dan umumnya mendapatkan respon yang luar biasa. Mudah-mudahan malam ini juga di Palu gerakan Arah Baru Indonesia juga mendapatkan respon yang luar biasa, meskipun kita termasuk salah satu gerakan yang paling awal hadir ketika saudara-saudara kita di Palu ini terkena bencana waktu itu. Betul, Ustaz. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang ada di benak banyak orang tentang gerakan Arah Baru Indonesia ini, apakah ini sebuah partai politik? Jawabannya adalah bukan. Apakah Garbi akan menjadi partai politik? Jawabannya adalah tidak akan. Jadi yang sejak awal sudah punya pertanyaan seperti ini, langsung saya jawab di depan, tidak akan jadi partai politik. Jadi kita yang sudah punya partai politik bisa alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini namanya introducing gitu ya. Gerakan Arah Baru Indonesia ini ada 2 unsur. Yang pertama unsur gerakannya, dan yang kedua adalah unsur Arah Baru Indonesianya. Dan inilah yang akan banyak saya kupas pada malam hari ini sebagai perkenalan. Besok-besok kita berharap insya Allah Bapak Ibu saudara-saudara rekan-rekan, sebenarnya yang lebih banyak di sini anak-anak muda gitu ya. Dan saya berharap mudah-mudahan kita bisa berpartisipasi di sini setelah mengenalnya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka saya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang aspek gerakannya, kemudian nanti saya akan menjelaskan tentang Arah Baru Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, adik-adik, saudara-saudara, Garbi ini terdiri disebut sebagai sebuah gerakan karena dia bergerak pada 3 aspek. Yang pertama adalah gerakan pemikiran, dan inilah porsi terbesar dari gerakan Arah Baru Indonesia. Itu sebabnya paling banyak agendanya Garbi itu adalah diskusi di kafe-kafe dan warung kopi. Kenapa? Karena memang dia adalah gerakan pemikiran. Jadi kalau kita suka minum-minum kopi, tapi selama ini hanya sekedar ngobrol-ngobrol atau sekedar browsing, sudah waktunya kita tambahkan sedikit salah satu agenda. Kita santai minum kopi tapi juga berpikir. Nah, inilah yang menjadi agenda yang paling banyak dilakukan oleh Garbi se-Indonesia saat ini. Yang kedua adalah gerakan sosial, karena kita tidak hanya melulu berpikir, kita tidak melulu diskusi, kita juga aktif. Dan saya akan perlihatkan nanti, kalau dicontoh di tempat saya di Sulawesi Selatan, Garbi itu sudah apa aja sih gitu ya agendanya, kerjaannya gitu ya. Dan yang ketiga, kita juga adalah gerakan politik, tapi bukan partai politik. Nanti kita akan lihat seperti apa sih gerakan politik tadi, bukan partai politik. Yang pertama, teman-teman sekalian, Garbi disebut gerakan pemikiran karena dia memiliki misi membentuk mindset bangsa Indonesia sebagai bangsa besar. Ini mindset, dan nanti saya akan jelaskan kenapa kita berpikiran kecil, berperilaku kecil, bertindak kecil, karena mindset kita sejak awal juga hal-hal yang kecil, remeh-temeh. Kenapa ada orang yang melakukan pekerjaan besar menjadi bangsa besar? Karena juga mereka dihiasi dengan pemikiran-pemikiran besar. Kemudian yang kedua, gerakan pemikiran karena agenda gerakan Arah Baru Indonesia atau Garbi ini adalah mensosialisasikan atau diseminasi ide Arah Baru Indonesia yang diperkenalkan oleh Bapak Anies Mata. Dan nanti juga di banyak tempat selalu bertanya, kenapa sih Anies Mata gitu ya? Dan nanti kita akan jelaskan. Kemudian teman-teman sekalian, disebut gerakan sosial karena Garbi melakukan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat melalui kegiatan sosial ekonomi dan mendukung terbentuknya masyarakat yang berdaya saing. Kata kuncinya adalah berdaya saing. Percuma kalau kita ini cerdas-cerdas semua, tapi tidak berdaya saing. Dan itu yang menjadi visi Garbi. Yang ketiga, Garbi disebut sebagai gerakan politik karena pekerjaannya adalah mencetak kader-kader politisi yang siap mewarnai dunia politik Indonesia dengan ide-ide Arah Baru Indonesia. Jadi kader Garbi itu tidak harus di satu partai. Kalau bisa dia ada di semua partai.
Karena kita yakin di Garbi dan kita percaya bahwa membangun dan membawa Indonesia ini menjadi kekuatan kelima dunia tidak cukup dengan satu partai politik. Kalau perlu kader Garbi, anggota Garbi ada di semua partai politik. Karena mereka disatukan oleh satu ikatan agenda besar bernama membawa Indonesia menjadi kekuatan kelima dunia. Kemudian disebut gerakan politik karena Garbi ini bersinergi dengan kekuatan-kekuatan politik yang sudah ada untuk membangun Indonesia. Dengan partai politik kita kerjasama, Bapak Ibu sekalian, di beberapa daerah Garbi itu mengundang caleg-caleg dari semua partai, terutama yang milenial. Disuruh bicara di situ, supaya orang tahu ini calon wakil kita ngerti di persoalan apa tidak, layak mewakili kita apa tidak. Kita juga berkolaborasi dengan banyak kepala daerah. Kalau di Sulawesi Selatan, hampir semua kepala daerah kabupaten itu menjadi pembina Garbi. Gitu. Karena kita datang menjelaskan kepada mereka agenda-agenda besar kita, pemikiran kita, dan itu nyambung dengan cita-cita mereka. Nah, jadi inilah teman-teman sekalian sifat gerakan dari Garbi ini. Dia adalah gerakan pemikiran, dia juga gerakan sosial, dan dia juga adalah gerakan politik. Nah, kenapa kita menjadikan porsi gerakan pemikiran ini yang terbesar? Karena apa yang kita lihat di alam realitas itu semuanya bermula dari alam pikiran. Kita yang sekarang punya baju cakep, cantik-cantik, bagus-bagus, keren-keren, itu tidak mewujud jadi baju kalau tidak pernah ada terbentuk di alam pikiran. Sama, kita kalau tidak pernah memikirkan menjadi Indonesia ini menjadi kekuatan global, jangan berharap deh itu jadi kenyataan. Karena segala sesuatu itu diawali dari sini. Dan tidak ada yang terjadi di alam realitas kalau sejak awal tidak pernah kita pikirkan di sini. Dan tidak semua yang ada di sini itu mewujud di alam realitas. Dan karena itu kalau kita ingin menjadi sebuah bangsa besar, pertama di sini dulu nih yang mesti kita konstruksi. Yang kedua, untuk menjadi bangsa besar, bangsa Indonesia ini harus membebaskan diri dari penjara pikiran yang menganggap dirinya lemah dan tak berdaya. Ini penyakit kita orang Indonesia. Kita tidak sadar power yang kita miliki, dan karena itu kita selalu merasa bahwa saat ini kita baik-baik saja. Udahlah, seginilah yang bisa kita capai. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak pernah betul-betul tahu bahwa kita ini powernya apa. Masih ingat kan cerita? Ini ada cerita klasik dari zaman dulu. Ada seekor elang bersarang di atas pohon yang tinggi. Di bawahnya itu ada kandang ayam. Suatu waktu telurnya elang ini jatuh di bawah dan masuk di kandang ayam. Dia rami sama induk ayam. Begitu dia menetas bersama dengan anak-anak ayam. Karena dia dirami oleh induk ayam, dia merasa induknya adalah ayam. Gitu. Jadi karena lingkungannya, semua yang di situ menganggap dirinya ayam, dia pun yang merupakan elang menganggap dirinya ayam. Gitu. Meskipun dia ini sebenarnya elang. Nah itulah kita. Jadi kita sebenarnya ini punya potensi yang besar menjadi elang. Tapi karena lingkungan kita sudah menganggap cukup kita menjadi ayam, jadilah kita ayam saja. Nah, kemudian cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya dipengaruhi oleh kedalaman pengetahuan atas sejarahnya dan potensi kekuatan serta sumber daya yang dimiliki. Bapak Ibu sekalian, salah satu porsi pembicaraan yang cukup besar di Garbi itu adalah bicara soal sejarah. Kenapa sejarah? Karena banyak di antara kita yang membaca sejarah itu ketika kita sekolah saja, tapi kita tidak memahaminya dengan baik. Gitu. Pada dasarnya bangsa kita ini, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, itu dibentuk founder-foundersnya oleh para pemikir. Para pemikir. Ini kalau kita lihat ada Soekarno, ada Haji Umar Said Cokro Aminoto, ada Kartosuwiryo, dan ini ada Musso. Familiar nggak nama-namanya? Familiar ya? Ya kalau yang pernah sekolah di SMP SMA familiar banget. Soekarno ini proklamator, Hos Cokro Aminoto ini tokoh kebangkitan Islam, kebangkitan Indonesia. RM Kartosuwiryo ini adalah tokohnya DITII. Kemudian Musso ini tokohnya PKI. Ini orang-orang ini yang membentuk bangsa kita ini dan sejarah. Itu pernah satu tinggal di rumah yang sama. Di rumahnya Hos Cokro Aminoto.
3 orang lainnya ini numpang di situ, termasuk Semaun. Kalau pernah membaca buku sejarah PKI, itu tokohnya salah satunya. Jadi para pendiri bangsa kita ini berasal dari satu guru yang sama, namanya Hos Cokro Aminoto. Hasilnya beda-beda. Tapi yang unik dari mereka adalah mereka semua ini adalah orang yang punya waktu rutin diskusi dengan Hos Cokro Aminoto. Gitu. Jadi mereka ini tinggal di satu rumah dan kemudian kerjanya diskusi. Gitu. Dan inilah yang menjadi founding fathers negara kita. Termasuk ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa dengan orang-orang ini? Ada Muhammad Hatta, ada Sultan Syahrir, ada Sultan Basugana, dengan Kiai Haji Salim. Teman-teman sekalian, mungkin Anda tidak tahu ini orang satu kampung semua nih, orang Minang dari Sumatera Barat. Kenapa mereka bisa menjadi para founding fathers? Di Minang itu, di Minangkabau ada satu tradisi. Di sana itu kalau kita di sini kan paternalistik, kalau di sana itu maternalistik. Jadi laki-laki itu tidak etis tinggal di rumah. Yang tinggal di rumah itu perempuan. Laki-laki itu karena tidak boleh tinggal di rumah, dia tidurnya di surau dan tempat berdiskusinya adalah di warung-warung. Orang-orang Minangkabau itu bukan cuma mereka bertiga ini. Masih ada Tan Malaka, ada Buya Hamka, ada Muhammad Nasir, ada Muhammad Yamin. Kenal semua nggak? Nah, kalau nggak kenal itu kebangetan berarti. Ini nggak lurus pasti pelajaran sejarah. Mereka itu para founding fathers, tapi berasal dari lingkungan yang sama. Orang-orang yang sejak mereka tumbuh jadi remaja sampai dewasa, tumbuh dalam kultur pemikiran yang kuat. Nah, teman-teman sekalian, nanti kalau Anda membaca sejarah bangsa kita akan menemukan peran-peran mereka. Misalnya, nama negara kita Indonesia itu diambil dari mana sih? Ada yang pernah baca nggak? Apa Simsalabim tiba-tiba jadi? Sumpah Pemuda itu penggagasnya siapa sih? Ada yang pernah baca sejarahnya? Kemudian kita jadi satu negara Indonesia, ini batasnya dari Sabang sampai Merauke, itu siapa yang mendefinisikannya? Iya. Nah, kalau Anda baca nanti itu, Anda akan menemukan nama-nama besar ini semua ada di dalamnya. Jadi teman-teman sekalian, poin yang ingin saya bangun di bab pertama ini adalah bahwa hampir semua gelombang-gelombang perubahan besar di Indonesia diawali dari gerakan pemikiran. Waktu kita reformasi, diawali juga dengan gerakan pemikiran. Dari mana? Dari kampus-kampus. Tapi sekarang berbeda, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kampus sekarang beda dengan era zaman saya dulu di kampus. Saya dulu di kampus itu yang namanya study club, kelompok-kelompok diskusi itu menjamur di mana-mana. Kalau sekarang konon kabarnya di kampus ini, konon ya, saya juga tidak tahu karena saya juga masih kuliah di Unhas. Tapi memang kulturnya saya rasa sudah beda. Sudah jarang orang diskusi di kampus. Orang yang dipikirkan di kampus sekarang adalah bagaimana cepat selesai. Mungkin ya, mungkin. Waktu kami dulu, kalau ada orang, kan batas kuliah itu 7 tahun. Kalau senior ditanya, ini tahun ke-7, kenapa kakak lama sekali di kampus? Saya khawatir orang tua saya tersinggung katanya. Kenapa? Dia sanggup kuliahkan saya 7 tahun, kenapa kamu kuliah cuma 6 tahun? Tapi teman-teman sekalian, apakah dulu mahasiswa itu malas? Enggak. Umumnya mereka menyelesaikan kuliah itu paling lama 5 tahun, tetapi 2 tahun sisanya dipakai untuk berorganisasi, berdiskusi, membangun basis pemikiran. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita ingin menuju gelombang ketiga Indonesia menjadi kekuatan kelima dunia. Tapi basis pemikiran itu tidak kita temukan lagi di kampus karena itu Garbi berinisiatif menarik gerakan pemikiran itu dari kampus ke kafe-kafe. Kenapa? Sekarang anak-anak muda Indonesia tempatnya di kafe. Kalau pemikiran itu tidak dibawa ke situ, mereka hanya akan menjadi orang yang santai-santai saja di kafe. Karena itu filosofi Garbi begini. Anda pernah nonton National Geographic kan? National Geographic itu, teman-teman sekalian, itu pekerjaan laboratorium yang rumit dibawa ke broadcasting televisi dan kemudian semua orang bisa menikmati.
Dulu yang namanya ilmu tentang DNA kan rumit banget, itu kerjaan lab, laboratorium. Tapi begitu dimunculkan National Geographic, anak SD saja mengerti apa itu gen, apa itu DNA. Itu yang Garbi inginkan. Garbi ingin membawa tema-tema besar kebangsaan kita itu dari yang ruang-ruang rahasia di kampus untuk dibawa ke kafe-kafe dibicarakan oleh seluruh anak muda Indonesia. Itu sebabnya, ya gerakan kita paling banyak kita lakukan di kafe. Salah satu inspirator kita Pak Fahri Hamzah, begitu dia datang di satu kafe, itu mesti ramai. Lovers dan hatersnya datang semua. Kan kalau kayak kita ini yang datang cuma lovers. Kalau orang seperti Fahri, loversnya dan hatersnya sama-sama datang, sama-sama nanya, sama-sama kritis. Gitu. Nah, itu ada juga orang seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kenapa kita mulai dari gerakan pemikiran? Karena kaidah sebuah gerakan pemikiran ini begini. Pada awalnya segala sesuatu terjadi di alam pikiran, kemudian di alam jiwa, lalu ke alam fisik. Jadi sebelum dia menjadi alam fisik, dimulai dulu dari sini. Jadi kalau kita bertanya kenapa sih bangsa kita malas-malas misalnya, penjelasannya mulai dari sini. Diawali dari lintasan ide, lintasan pikiran. Jadi semakin lintasan yang banyak di dalam pikiran kita itu hal-hal remeh-temeh, ujungnya juga nanti apa yang kita lakukan itu remeh-temeh juga, Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang kita dipenuhi, dijejali pikiran kita dengan pertarungan cebong versus kampret misalnya, yang kita munculkan nanti di Facebook dalam bentuk status itu kan alam realitas gitu kan. Itu juga nggak jauh-jauh dari situ. Tapi kalau kita berikan lintasan pemikiran besar yang sangat banyak, lama-lama dia jadi ide. Ini di alam pikiran. Sebuah ide yang benar akan kita yakini ini di dalam jiwa. Dan kemudian menjadi kemauan. Kalau sesuatu itu sudah menjadi kemauan, dia akan menjadi tindakan. Tindakan yang sering dilakukan akan menjadi kebiasaan. Dan itulah yang membentuk karakter sebuah bangsa. Jadi jangan anggap remeh pikiran. Jadi ada yang begini. Kalau Anda ingin melihat masa depan satu bangsa, lihatlah apa yang dikonsumsi oleh anak mudanya. Maksudnya pemikiran-pemikiran yang dikonsumsi oleh anak mudanya. Kalau anak mudanya hal-hal remeh-temeh, misalnya lebih senang nonton berita gosip, artis segala macam, ya yang terjadi di alam realitas juga nggak akan jauh-jauh dari itu. Mode, gaya, gitu. Nggak akan jauh. Tapi kalau anak-anak muda kita diisi lintasan pikirannya dengan pikiran-pikiran besar, yang Anda lihat nanti juga karya-karya besar. Meskipun dilakukan 1 orang, 2 orang, tapi itu akan menjadi sebuah viral kebaikan. Teman-teman sekalian, beginilah tradisi itu bekerja, selalu dimulai dari lintasan dan kemudian dia berakhir di alam realitas. Nah, mengapa Indonesia perlu arah baru? Pak Anies sering menyebut begini nih. Kita ini punya langit yang masih tinggi, tapi kita terbangnya masih rendah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita ini punya potensi yang plafonnya tinggi, tapi kita terbangnya itu rata-rata net istilahnya orang. Padahal potensi kita gede. Saya mau kasih contoh begini teman-teman sekalian. Memang kalau sekarang kita lihat antara Singapura dengan kita, kalau kita ukur pendapatan per kapitanya, lebih tinggi Singapura. Ekonominya lebih maju. Padahal Singapura itu kalau diukur dengan kota Palu mungkin lebih besar Palu kayaknya. Gitu. Tapi Anda jangan berkecil hati. Karena Singapura itu sudah mentok segitu. Plafonnya segitu, dia terbang segitu. Kita, potensi kita masih banyak yang belum digali. Bapak sekalian, kalau Anda ke Singapura, kan maksimal yang Anda inginkan berfoto di patung singa kan? Ada teman saya tahun lalu waktu saya ke Singapura, dia lupa berfoto di situ. Jadi tidak ada bukti dia pernah ke Singapura. Akhirnya diedit sama teman saya, gitu kan. Tahukah Anda bahwa semua yang Anda lihat di Singapura itu imitasi? Anda kalau ke Singapura, salah satu tujuan wisatanya itu adalah gunung yang ada di dalam ruang kaca. Ya gunung. Di situ ada tumbuhan banyak, ada air terjunnya, mungkin ada hewan-hewannya, tapi suhunya diatur dengan seperti AC. Kenapa? Karena itu gunung buatan. Orang datang ke situ bayar hanya untuk melihat itu. Masya Allah, di Palu ini kiri kanan depan atas bawah utara selatan gunung semua.
Cuman belum kita maksimalkan pengelolaannya kan. Jadi orang mau datang membayar hal-hal mahal untuk hal yang imitasi gitu ya. Sementara kita yang original belum kita maksimalkan. Itu maksudnya kita ini plafonnya masih tinggi tapi kita terbagi terlalu. Nah teman-teman sekalian, ini satu contoh nih misalnya. Kita ini kan negara kepulauan terluas di dunia. Kalau kita memanfaatkan luas negara kita ini, kita kalau dari urutan negara terluas di dunia, kita itu urutan ke-7 loh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Urutan ke-7 kita. Dengan luas laut lebih luas daripada daratan kita 2/3. Ini saja belum kita kelola dengan baik. Kenapa masih banyak tanah kosongnya kita? Iya kan? Di Palu saja ini masih banyak tanah kosong nggak? Anda ke Jepang, hampir tidak ada lagi tanah kosong. Makanya sekarang arsitektur di Jepang itu semua bangunan harus vertikal. Ada satu proyek di Jepang namanya Sky City, yaitu sebuah gedung tinggi, tapi ukurannya itu raksasa. Sampai pembuatnya bilang begini, akan ada orang di Jepang yang lahir sampai matinya dia tidak pernah menginjak tanah, karena dia hidup di Sky City. Kita ngapain terlalu tinggi bangun-bangun gitu? Ini tanahnya saja masih luas, gitu kan? Nah, penduduk ini juga potensi bagi kita. Populasi kita ini negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Yang kalahkan kita itu cuman China, India, Amerika, baru kita. Ini penduduk ini Bapak Ibu, kalau orang mau perang, misalnya kita mau perang lawan siapa? Tinggal sebut saja mau perang lawan siapa, banyak-banyakan kita pasti menang. Ini potensi. Belum lagi kita mendapatkan bonus demografi. Hutan, Masya Allah, ini hutan kita nih belum dikelola dengan baik saja. Kita ini negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, dan kita selalu diiming-imingi kita ini jantung dunia, karena itu hutan kita jangan ditebangin gitu ya. Yang orang luar bilang begitu supaya kita tidak memaksimalkan potensi kita. Ini potensi pariwisata, Masya Allah. Ini kalau kita manfaatkan potensi pariwisata kita, bayangkan Bapak Ibu, yang orang tahu sekarang untuk potensi pariwisata di Indonesia kan cuma Bali, kampungnya Bang Lubis nih. Kan cuma Bali. Padahal Indonesia ini, tahu nggak berapa banyak pantainya Indonesia? Ini Indonesia adalah negara dengan bentangan pantai terpanjang di dunia. Karena Anda bisa bayangkan di Jawa saja, ini dikelilingi pantai. Pulau Sulawesi dikelilingi pantai, Sumatera dikelilingi pantai, karena kita negara kepulauan. Kita mau kelola saja pantai kita, yang indah-indah kayak gini teman-teman sekalian, yang Anda lihat di TV itu ada di Indonesia semua. Cuman apakah orang datang ke kita? Belum. Orang cuma datang di Bali, ya sedikit-sedikit ke Lombok gitu. Kenapa? Karena kita belum mengelola dengan maksimal potensi pariwisata kita. Gitu. Kemudian pertanian, bisa dibayangkan nggak? Kita ini negara dengan lahan pertanian yang sangat luas, tapi kok kita bisa mengimpor beras? Gimana logikanya? Sama tadi ini, kita ini negara dengan bentangan pantai terpanjang di dunia, tetapi kok bisa kita impor garam? Iya kan? Apa nggak salah urus itu negara kalau begitu? Tambah sumber daya alam, Masya Allah. Itu kalau istilahnya orang, kalau kita ke Papua itu, Papua itu tanahnya emas semua. Yang lucunya kita tidak paham ini, orang kalau menambang di negara kita, yang ditambang itu tanah, tanahnya yang diambil keluar. Begitu tanah itu di luar, diolah dengan teknologi, jadi berbagai macam material. Gitu. Jadi bayangkan, kita itu jualan tanah ke orang pada dasarnya. Kita sendiri Bapak Ibu sekalian untuk gas alam kalau nggak salah hanya negara apa gitu ya di Balkan yang menjadi kompetitor kita, pemilik cadangan gas alam terbesar ini. Termasuk Palu ini sudah pasti Palu ini cadangan gas alamnya terbesar. Kenapa? Karena hampir semua menurut geologis gitu ya, yang mengalami likuifaksi itu pasti di bawahnya ada gas alam. Karena yang di bawah ini rongga itu isinya gas alam Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita di Palu ini kayak kejadiannya kayak di Jawa Timur tuh.
Lapindo. Lapindo. Ya, Lapindo. ya, lumpur lapindo itu. Cuman bedanya kalau kita pecahannya diakibatkan oleh gempa, kalau dia pecahannya diakibatkan oleh bor. Jadi itu permukaannya dibor, pada saat dibor tidak dipasang casting, jadilah tuh lumpurnya keluar. Kalau kita karena bencana, gitu, kita tidak sengaja, gitu. Ini yang membuat keretakan dan kemudian terjadilah begitu. Konon begitu. Potensi laut, masya Allah, ini laut kita, ikan-ikan kita dicuri oleh China. Kok bisa dicuri? Kenapa? Karena kapal nelayannya Cina lebih cepat dari kapal perangnya Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan segala potensi yang kita miliki ini, pada faktanya kita hanya mampu secara ekonomi bertengger di posisi 16 dunia. Padahal lembaga-lembaga keuangan internasional jauh-jauh hari memprediksi kita ini bangsa yang punya potensi menjadi kekuatan ekonomi keempat terbesar di dunia. Banyak lembaga keuangan yang memprediksi begitu. Kenapa orang luar memprediksi kita harusnya di posisi itu, di level itu? Karena mereka melihat potensi kita, kitanya yang tidak sadar apa yang kita miliki. Nah, teman-teman sekalian, karena itu arah baru yang kita maksud adalah ingin menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Yang dimaksud dengan menjadikan Indonesia kekuatan kelima dunia, Bapak Ibu sekalian, ya seperti ini sebenarnya. Dunia ini di tingkat global itu hanya diatur oleh 4 kekuatan ini, kan kita nggak sadar. Jadi semua konflik-konflik, semua geostrategi, geopolitik yang terjadi, itu hanya 4 kekuatan inilah yang bertarung. Ada Amerika, China, Uni Eropa, dan juga Rusia. Mereka lah yang bertarung. Bahkan kalau misalnya peta dunia ini diubah, itu kekuatan inilah yang mengubah-ubah peta dunia. Bisa ke peta dunia diubah? Bisa. Satu negara bisa tiba-tiba hilang, bisa tiba-tiba bertambah, bisa tiba-tiba terpecah. Dan kita kalau tidak paham soal ini seperti ini, geostrategis begini, kita bisa saja terpecah menjadi banyak bangsa. Percaya nggak? Bisa, Bapak Ibu. Kita ini negara paling unik di dunia karena cara kita bersatu menjadi satu bangsa itu lain sendiri dengan negara lain. Kalau orang menjadi satu bangsa karena kesukuan, gitu ya, misalnya di tanah Arab sana, di Timur Tengah, itu bahasanya sama, kemudian gen mereka juga sama, rasnya. Tapi hanya karena beda suku jadi beda negara. Yang dimaksud Arab Saudi itu adalah negara dari suku Bani Suud. Itu maksudnya. Oman juga begitu, Bahrain juga begitu, Yaman juga begitu, semua negara-negara begitu. Di Eropa, mereka jadi negara-negara salah satunya karena beda bahasa. Anda jangan mentang-mentang jago bahasa Inggris, Anda tiba-tiba merasa enak-enakan bisa ke Eropa. Oh, bahasa Inggris cuma dipakai di Inggris. Begitu Anda nyebrang ke Spanyol, lain lagi bahasanya. Anda dari Spanyol nyebrang ke tetangganya Prancis, jauh beda bahasanya. Dari Prancis Anda nyebrang ke Jerman, sangat berbeda bahasanya. Anda ke Norway, beda lagi. Anda ke Belanda, beda lagi. Bahasanya beda, jadi negara-negara. Nah, bayangkan kalau kita Indonesia ini menjadi negara-negara karena ikatan itu. Sekedar kita ketahui kalau nggak salah bahasa di Indonesia ini ada 400 Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa jadi 400 negara kalau dari segi bahasa. Iya kan? Di Sulawesi Tengah ada berapa bahasa? Banyak ya. Kalau di Sulawesi Selatan itu paling tidak ada 4 bahasa. Ada Bugis, Toraja, Mandar, Makassar. Itu beda semua Bapak Ibu, nggak ada miripnya. Kita nanti ketemu bahasa Bugis lain lagi. Bugis Bone, Bugis Wajo, Bugis Sidrap, itu lain lagi. Jadi kalau dari bahasa saja kita mau jadi negara, ini banyak ini bangsa kita. Gitu. Dari suku, berapa banyak suku di Sulawesi Tengah ini? Ya, di Sulawesi Tengah saja ada banyak, di Sulawesi Selatan ada banyak, di Jawa juga saya yakin banyak, gitu. Di Sunda juga sana mungkin banyak. Jadi kalau itu dasar kita mau menjadi negara, mustahil kita jadi Indonesia. Belum lagi pulau-pulau. Kita ini ada banyak pulau, mestinya kita ini bisa jadi negara Sulawesi dengan ibu kotanya di Palu atau di Makassar, atau lah itu mana bagusnya, gitu kan? Jawa jadi satu negara sendiri, Sumatera satu negara sendiri, Kalimantan satu negara sendiri.
Anda tahu berapa negara ada di Pulau Kalimantan? Ya, Kalimantan ada berapa negara? Ada 3. Ini kadang-kadang kita tidak terdidik dengan hal-hal begini nih gitu. Jadi teman-teman sekalian, yang kita maksud menjadi kekuatan kelima dunia adalah kita ingin muncul di sini nih sebagai kekuatan kelima. Gitu. Supaya bukan cuma mereka-mereka ini saja yang ngatur-ngatur peta global. Kita perlu untuk tampil di meja ini juga. Cuma masalahnya begitu Anda ingin tampil di meja ini, keempat negara ini, kekuatan ini itu bertanya, kamu naik di sini itu apa modal kamu? Karena mereka ini, kalau dari sisi militer mereka ini yang paling jago. Kalau dari sisi ekonomi mereka ini yang paling kuat. Dari sisi jumlah penduduk mereka juga yang paling banyak, gitu kan? Nah, jadi saudara sekalian, untuk naik ke sini, inilah yang perlu untuk kita sadarkan kepada bangsa kita bahwa sebenarnya kita punya potensi. Paling tidak untuk naik ke situ ada 3 parameter yang harus kita miliki. Pertama, kita harus tumbuh perekonomiannya secara baik. Kedua, teknologi kita maju. Yang ketiga, militer kita kuat. Yang dimaksud dengan ekonomi tumbuh baik, sekarang kita adalah negara dengan PDB 1 triliun rupiah. Tapi tahukah Anda, kita bisa meng-up PDB kita itu sampai 7 sampai 10 triliun rupiah. Bukan rupiah, USD. Kemudian dari sisi teknologi, nah saya mau cerita gini Bapak Ibu. Di dalam teknologi itu ada 3 kasta. Ini ada 3 kasta. Pertama namanya kasta inventor, penemu. Kedua namanya kasta aplikasi. Yang ketiga namanya kasta user. Kasta inventor itu penemu-penemu teknologi. Ini masih didominasi oleh Amerika Serikat. Hampir semua teman-teman teknologi itu di Amerika Serikat. Kasta yang kedua namanya aplikasi. Pengembangan teknologi ini itu didominasi oleh China dan India. Kasta ketiga namanya user. Kita ada di sini. Jadi kita nggak akan bisa maju secara teknologi kalau kita tidak bermigrasi dari user saja naik menjadi inventor. Nah teman-teman sekalian, bisa nggak kita menjadi inventor? Bisa sebenarnya. Cuma selama ini negara tidak mendukung inventor di Indonesia. Mau contoh misalnya ada Dr. Warsito ya namanya. Dia penemu medik untuk cancer yang merupakan penyakit nomor 1 di Indonesia. Tapi temuan teknologinya ditolak oleh negara dengan alasan tidak mengikuti prosedur seperti diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Begitu ditolak di Indonesia, dia dipakai oleh Jerman, dipakai oleh Jepang, dipakai oleh Singapura. Bayangkan, ada invention ditolak oleh negeri sendiri, dipakai oleh orang lain. Jadi kalau dari segi sumber daya, kita punya, kita bisa. Penemu 4G itu kan orang Indonesia, Bapak Ibu. Tapi kan yang dikembangkan itu di luar. Saya punya teman di Unhas, gitu ya, dia dosen. Dia menemukan sebuah material. Dia bisa berfungsi seperti logam, tetapi tidak terdeteksi oleh 11 biji. Negara yang lain hanya punya maksimal 2 buah. Itu pun hanya China dengan Prancis ya. Tahu tidak Anda, kapasitas 1 kapal induk yang dimiliki Amerika? Itu di dalam 1 kapal induk Amerika bisa diisi dengan 100 pesawat tempur dan 6.000 tentara. Tahun 2018 yang lalu, Kim Jong Un dari Korea Utara itu agak nakal-nakal dikit ke Amerika. Dia kirim Amerika 3 kapal induknya ke sana. Semua kapal induk itu ada nuklirnya. Begitu tuh kalau orang super power di dalam militer. Nah, jadi kalau kita ingin juga menjadi pemain global di situ tadi di meja itu, kita juga secara militer harus kuat memang. Gak bisa kita ini cuma mengandalkan jumlah tentara tetapi teknologinya tidak diambil. Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang meragukan kehebatan tentara Indonesia. Kalau ada pertandingan antar tentara itu, pertandingan sniper kah, pertandingan bela diri kah, Indonesia selalu menang. Tapi kalau sudah masuk ke teknologi, Masya Allah, ini kapal tempur kita saja kalah cepat sama kapal nelayan
China. Gimana coba? Gitu. Ya kan? Jumlah pesawat tempur kita saja berapa? Bandingkan dengan Amerika misalnya. Gitu. Kemudian teman-teman sekalian, di dalam ide Garbi inilah yang kemudian terus didiskusikan di kalangan anak-anak muda, di kalangan milenial, di kalangan generasi penerus bangsa. Bagaimana cara kita roadmap menuju arah baru Indonesia ini? Dan karena itu saya tidak ingin jelaskan di sini saat ini, karena saya berharap diundang lagi nanti kita bahas satu-satu. Nah, mengapa Indonesia bisa? Karena pertama, jalan sejarah kita berhasil menjadi negara modern yang tidak dilalui oleh bangsa lain. Itu sosiolog, antropolog itu heran, ini Indonesia kok bisa menyatu sementara dia itu banyak syarat-syarat tidak menyatunya. Pulaunya saja beda-beda, sukunya kalau nggak salah ada 17.000, bahasanya ada 400, kok bisa bersatu? Jadi kita sudah melampaui terlalu banyak perbedaan. Kemudian kita punya banyak potensi, ukuran geografis kita terluas ke-7 dunia. Demografi kita 5 tahun lagi kurang lebih kita mencapai 300 juta penduduk. Kita juga mengalami bonus demografi tahun depan, usia produktif itu kurang lebih 70%. Maksudnya jumlah orang produktif di Indonesia jauh lebih banyak daripada orang yang tidak produktif. Di negara lain Bapak Ibu yang mengalami bonus demografi, pasti ekonominya maju. Kenapa? Karena setelah bonus demografi akan ada satu musibah sosial namanya aging society, yaitu masyarakat yang menua, yang itu sekarang dialami oleh Jepang dan Korea. Jadi di Jepang waktu mereka mengalami bonus demografi, ekonominya meluncur naik cepat gitu. Tapi begitu mereka mengalami aging society, mereka punya satu masalah. Kenapa? Perempuannya tidak suka melahirkan. Akhirnya tidak ada generasi penerus. Akhirnya sekarang usia pensiun ditambah di sana. Jadi kalau kita di sini 60-65 tahun sudah pensiun kan? Di sana usia pensiun ditambah 70 sampai 75 tahun. Kebetulan kualitas hidup mereka bagus. Usia mereka rata-rata 100 tahun. Jadi ya itu semua ada saling keterkaitan juga. Kemudian kita memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Contohnya gini. Apa sih yang tidak bisa tumbuh di Indonesia atau apa yang tidak ada di Indonesia? Kan ada semua. Kita aja yang belum memaksimalkan. Ada teman saya Bapak Ibu sekalian, dia dosen peneliti. Dia ini semua daerahnya Bapak Ibu ini sudah pernah didatangi semua dan dia tahu apa di dalam isinya ini, dia udah tahu semua. Dia bilang ini kalau kita mau kembangkan ini luar biasa nih Pak saya. Makanya tidak dikasih tahu ke kita supaya kita tidak mengeksplorasinya. Kemudian kita punya salah satu budaya yang unik. Kita nanti saudara sekalian kalau mau menjadi kekuatan global, salah satu yang menjadi target kita adalah kita perlu menjadi pemimpin dunia Islam. Karena itu modal kita. Kalau tadi Rusia karena dia negaranya yang terluas di dunia, Amerika teknologinya paling canggih, Eropa kekuatan ekonominya kuat, China penduduknya banyak, gitu kan? Indonesia apa modalnya? Salah satu modal kita karena kita leader dunia Islam. Kenapa kita bisa jadi leader dunia Islam? Karena kitalah negara Islam yang mampu melampaui perbedaan-perbedaan mazhab yang banyak terjadi di negara lain. Contoh, hanya di Indonesia orang bisa Idul Fitri 4 kali dalam satu tahun. Artinya dalam satu kali Idul Fitri itu hanya di Indonesia. Di negara lain begitu Anda beda sama pemerintah, Anda entah kehilangan jejak di mana, betul kan? Iya kan? Jadi kita betul-betul terlalu banyak melampaui perbedaan. Kita ini bangsa yang aneh dan luar biasa. Karena semua perbedaan-perbedaan seperti itu tidak membuat kita saling bunuh-bunuhan. Gitu. Dan itu yang membuat kita pantas untuk menjadi leader bagi negara-negara muslim yang lain. Di samping karena kita memang adalah negara muslim terbesar di dunia. Kemudian dari segi ekonomi kita masih bisa menaikkan dalam waktu dekat 5-7 triliun USD. Nah teman-teman sekalian, kemudian kita punya peluang. Kita saat ini sedang memasuki yang disebut abad Asia atau the Asian Century. Artinya apa? Anda lihat, ini tahun 2016, uang yang beredar di dunia itu 32%-nya ada di Asia. Dan diprediksikan tahun 2050, 52% perputaran ekonomi dunia itu ada di
Asia. Dan kita adalah salah satu bagian dari Asia itu. Kemudian, jadi apa intinya ini semua? Intinya adalah kita ingin mengubah mindset anak bangsa kita ini. Bahwa kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda sebagai sebuah bangsa, dimulai dari mengubah mindset kita. Yang kedua, kita perlu merasakan krisis. Karena kalau kita tidak merasa ada krisis, kita merasa ini baik-baik saja. Jadi cara kita di Garbi untuk menciptakan perasaan krisis itu adalah dengan banyak berdiskusi begini. Kan setelah kita diskusi begini, disampaikan tentang potensi bangsa kita yang segini, capaian kita segini, orang merasakan, wah ini nggak benar ini. Kita mengalami satu krisis. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, karena ini introduksi memperkenalkan Garbi gitu ya. Organisasi Garbi ini lain dari yang lain. Kalau dulu kita dan umumnya organisasi yang kita tempati itu menggunakan model hierarkis begini, ada ketua, sekretaris, bendahara begini kan. Nanti ada cabang-cabangnya kayak begitu. Di Garbi kita menggunakan model organisasi jaringan. Jadi ada organisasi induknya, tapi organisasi sayapnya jauh lebih banyak. Dan organisasi sayap ini tidak bergantung kepada organisasi induk. Saya mau kasih contoh konkretnya kalau kayak kita di Sulawesi Selatan. Saya ini sekretaris umum wilayah. Di daerah-daerahnya juga ada. Tapi kita punya organisasi sayap yang banyak sekali. Dan ini tumbuh bisa melampaui pertumbuhan organisasi induknya sendiri. Karena dia itu seperti organisme hidup sendiri. Tidak bergantung kepada organisasi induknya. Urusan kita dengan mereka-mereka ini, itu cuma urusan administratif, kita SK-kan. Tapi di luar itu, dia mengurusi dirinya sendiri. Dia tumbuh dengan sendiri. Misalnya kayak kita di Sulawesi Selatan, kita ada ABI University. Ini sayap pemikiran dari Gerakan Arah Baru Indonesia. Orang kuliah di sini kuliah benar. Yang mau serius, pekanan itu sekali sepekan kita kuliah dengan memanfaatkan teknologi, mengundang tokoh-tokoh untuk membicara. Yang suka urusan pemikiran, tapi ada juga yang suka urusan sosial. Yang kemarin datang ke Palu ini, itulah Garbi Peduli. Yang sampai sekarang tendanya masih ada, gensetnya juga masih dipakai oleh masyarakat. Kemudian ada juga Garbi Mompreneur. Ini mamah-mamah yang selain aktif sebagai mamah, dia juga berbisnis. Dan ibu-ibu sekalian bisa dibikin di sini di Sulawesi Selatan. Ini hampir setiap bulan ada acaranya. Coaching, bisnis, klinik bisnis, kemudian pertemuan. Pokoknya mereka ini ibu-ibu pebisnis. Prinsip mereka itu mom, wife, and boss. Wah, jadi juga yang terakhir. Jadi mereka ibu, mereka juga istri, tapi hati-hati mereka juga bos. Lihat tagline mereka. Dan ini hampir tiap bulan ada kegiatan. Waktu kita bencana Palu kemarin, mereka yang termasuk agresif menggalang di kalangan pengusaha-pengusaha wanita di Sulawesi Selatan. Gitu. Kemudian ada Garbi Runners. Ini nggak ada di Sulsel ini, tapi ini saya ambil contohnya dari Jakarta. Anak kader-kader Garbi yang suka hobi lari, termasuk lari dari kenyataan. Setiap pekan mereka gitu, karena hobinya di situ. Di Luwu Timur Sorako ada Garbi Archery Class. Ya, pekerjaannya panah-panah daripada jadi busur-busur ya kan anak muda itu. Mending disalurkan ke panah-panah. Ada spa milenial. Spa ini bukan yang tempat pijit-pijit, bukan pedicure, bukan. Spa milenial ini sekolah perempuan Arah Baru Indonesia. Milenial. Ini tiap pekan mereka ada kuliah. Jadi cuman pesertanya perempuan semua. Saya pernah ngisi di situ. Ngeri juga sendirian laki-laki di situ. Ada Gensi Garbi English Club yang suka bahasa Inggris. Tiap pekan meeting pakai bahasa Inggris. Ada grupnya begitu pakai bahasa Indonesia di grup langsung kena offside. Ada Garbi TV and Broadcasting, ini masih kita rintis gitu ya. Untuk yang suka jadi YouTuber, internet marketer, halo guys, masih ingat saya gitu kan. Nah teman-teman sekalian, inilah yang disebut organisasi jaringan. Hubungan dia dengan ini, hubungan administratif, mereka ini tumbuh sendiri dengan anggota mereka
dengan komunitas mereka. Jadi organisasi ini tumbuh dan berkembang dengan cepat karena tidak ada orang nganggur di dalamnya. Saya itu kemarin waktu saya isi di Makassar, ada yang bilang begini, saya itu Pak ingin sebenarnya gabung di komunitas pengusaha. Sudah ada tidak? Saya bilang kalau yang untuk bapak-bapaknya belum ada, ibu-ibunya yang ada. Kalau Anda mau, Anda yang jadi leadernya di situ. Oh boleh Pak, bisa. Nah, ini kelebihannya Garbi. Jadi dia tidak menunggu organisasi pusatnya memberikan instruksi harus begini, oh enggak. Bahkan ya jujur saja, saya sebagai pengurus chapter provinsi di sana, dalam beberapa bulan ini nggak ada kegiatan. Tapi di organisasi saya ini hampir tidak berhenti lakukan kegiatan. Gitu. Yang temanya itu kalau bukan gerakan pemikiran, gerakan sosial, gerakan politik. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira itulah introducing Garbi ya, memperkenalkan ke kita bahwa ini ada barang baru yang betul-betul berbeda. Gitu ya. Dan saya sepanjang pengalaman saya untuk kita mengaktifkan diskusi-diskusinya dan juga kegiatan-kegiatan sosialnya, respon orang luar biasa. Dan bukan cuma kalangan biasa seperti kita, bahkan orang-orang di level pemerintahan seperti gubernur, wali kota, bupati itu excited dengan gagasan-gagasan ini karena salah satu prinsip Garbi itu adalah kolaborasi. Kita semua tidak harus jadi anggota Garbi. Kalau Anda sudah punya organisasi di Muhammadiyah, NU, PMII, IM, MHMI, yuk kita berkolaborasi. Gitu. Nah, inilah salah satu yang menjadi kelebihan di Garbi karena dia bisa bekerja sama dengan siapa saja sepanjang ini kaitannya dengan membawa Indonesia ke arah baru menjadi kekuatan kelima dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.